Selamat datang kembali di Cryptologic Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang koin-koin yang lagi turun dan bagaimana kita perlu menyikapinya. Tentunya kita semua pengennya hijau terus ya, pengennya profit terus, cuan terus, tapi nggak mungkin teman-teman. Pasti ada kalanya koin-koin tersebut turun alias koreksi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, untuk itu teman-teman semuanya, mari kita mulai video ini. Tetapi sebelumnya, saya ingatkan kembali, setiap video di dalam Cryptologic Indonesia bukanlah bentuk nasihat keuangan. Jadi Anda tetap harus melakukan analisa secara mandiri sebelum melakukan investasi dalam portofolio apapun. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa koin yang lagi turun banyak nih teman-teman ya. Kita akan langsung lihat chartnya dan kita akan langsung belajar melalui chart tersebut apa yang kita bisa ambil pelajarannya. Yang pertama adalah Hot Holochain. Wah, ini seperti namanya ya, hot nih. Lagi hot-hotnya nih teman-teman ya, merah, merah, dan merah. Kita akan buka di time frame ini ya, di time frame 4 jam nih teman-teman ya. Oke, pertama kita akan lihat dulu mingguannya deh ya. Kita lihat dalam satu minggu. Nah, ada merah di sini minus 23% ya. Tetapi sebelumnya kita lihat plusnya atau hijaunya ini 167%. Wah, cuan banget ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat yang hariannya ya teman-teman. Nah, kalau di harian ini kita bisa lihat ada dua candle merah. Yang pertama minus 20 dan yang kedua ini di tanggal 7 ya, ini minus 8%. Pertanyaannya, ini bakal minus sampai berapa banyak nih teman-teman? Tentu kalau kita melihat candle lagi merah ini, apalagi kalau teman-teman sudah posisinya buy ada di atas, pasti bingung ya, apakah harus dijual rugi ya? Kalau teman-teman jual pasti rugi gitu ya. Atau teman-teman hold, dan kalau di hold ini nanti turunnya sampai seberapa turun dan kapan dia akan naik lagi. Wah, ini uangnya uang nyangkut nih teman-teman. Nah, karena itu kita akan coba belajar dari chartnya langsung bagaimana menyikapinya. Sebenarnya apakah yang terbaik harus di hold terus ya, atau kita sebaiknya jual pada saat kondisi tertentu untuk mendapatkan profitnya terlebih dahulu, atau jual semuanya. Kita akan coba lihat dari chart-chart yang sudah saya siapkan ini. Ada Hot Holochain, ada Wazir X, dan ada BitTorrent, dan tentunya ada Theta juga ya. Oke, yang pertama, pelajaran pertama yang kita bisa ambil teman-teman ya dari Hot Holochain ini adalah karena dia sudah naik begitu banyak, jadi wajar dong kalau terjadi koreksi ya. Dan supaya lengkap perbandingannya, kita akan buka juga untuk yang WRX ya, atau Wazir X ya. Di sini kita lihat teman-teman di chart 4 jamnya saja kenaikannya 128% teman-teman. Ini fantastis, luar biasa ya. Oke, kalau kita cek benar-benar ya kenaikannya yang dari, oke, kita lihat rentang harganya dari tanggal 4 April ya teman-teman, beberapa hari yang lalu. Ini naik sampai titik puncaknya, naiknya 284% teman-teman, dahsyat banget ya. Ya, namun sekali lagi kalau naiknya begitu kuat, begitu kencang, ya wajar saja kalau terjadi koreksi yang juga begitu kuat ya. Jadi kalau kita lihat koreksi dari puncak tertinggi sampai sekarang itu adalah minus 53%. Tetap lebih banyak profitnya, tetap lebih banyak cuannya. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan pertama adalah sekalipun dia koreksi dalam, memang profitnya tetap akan lebih tinggi teman-teman. Nah, akan tetapi kita harus gimana ya? Ada banyak yang mengatakan di hold aja gitu ya. Ada juga yang mengatakan udah cut loss aja dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita akan coba melihat dulu lagi yang BitTorrent ya. Ini adalah 3 koin yang luar biasa kencengnya kenaikannya. Kita lihat dalam candle harian dulu ya untuk BitTorrent. Kita nggak akan bahas fundamental di sini teman-teman. Kita hanya akan membahas dari sisi chartnya ya, teknikalnya ya. Oke. Nah, ini juga sama nih teman-teman nih. Wow ya.
Kita coba lihat dulu berapa ya kenaikannya BitTorrent dalam beberapa hari terakhir ya. Dari sini ya teman-teman ya, kenaikannya nih, ini udah mulai naik. Lalu kenaikan sampai puncak tertingginya itu di 244%. Wah, ini ngepump ya. Jadi teman-teman ada istilah pumping ya, atau ngepump gitu ya. Koin-koin yang dipompa istilahnya begitu ya, sampai benar-benar tinggi sekali. Dan kenapa bisa harganya naik sedemikian tinggi teman-teman? Karena ada istilah FOMO ya dalam dunia trading tuh ya. Jadi fear of missing out. Jadi ketakutan, takut ketinggalan teman-teman. Makanya banyak orang-orang yang panic buying ya. Ada panic selling dan ada panic buying. Jadi ketika udah mulai ngepump nih, banyak orang tuh beli dan harganya terus naik sampai satu titik dia akan turun. Tapi jadi gini teman-teman, sekali lagi penurunan adalah hal wajar ya, apalagi jika sudah naik terlalu tinggi. Dan kita bisa hitung lagi di BitTorrent sendiri, ketika dia sudah naik sedemikian tinggi, berapa sih penurunan yang terjadi ya, dari titik tertinggi sampai dengan sekarang ini minus 35%. Jadi profitnya tetap lebih tinggi teman-teman ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang gini, kalau teman-teman dalam posisi nyangkut, apakah hold terus, apakah cut loss ya? Apakah teman-teman menganut prinsip hold terus sampai setinggi-tingginya dan tidak mau pernah lepas, atau teman-teman cut loss, atau teman-teman jual? Sebenarnya kapan sih kondisi terbaik jual ya teman-teman ya? Sekali lagi, ini bukan nasihat keuangan, tetapi sharing yang mungkin bisa berguna buat teman-teman semuanya. Oke, kita kembali ke hot holochain. Teman-teman semua, yang kita perlu sadari adalah ketika harga terus naik, pasti akan terjadi koreksi. Dengan kata lain, candle merah ini adalah alami ya. Jadi sesuatu yang naik pasti akan turun, sesuatu yang turun pasti akan naik kembali. Dan kita perlu menyikapi dengan benar nih teman-teman. Saran saya adalah teman-teman perlu ambil profit ketika harganya sudah melonjak tinggi. Apakah teman-teman ambil profit sebagian, atau teman-teman mungkin mau jual dulu nanti baru masuk kembali? Itu kembali ke profil teman-teman masing-masing. Mungkin teman-teman adalah tipe yang long term ya. Kalau teman-teman tipe yang long term, mungkin ditahan terus nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga. Tidak ada salahnya sekali lagi kalau teman-teman mau ambil profit terlebih dahulu. Tidak ada salahnya teman-teman posisi sell dulu ya. Ketika sudah naik 50%, ya 40%, bahkan 100%, tidak ada salahnya ambil profit atau jual dulu, tidak ada salahnya. Karena teman-teman nanti bisa re-entry, bisa masuk kembali di posisi yang lebih murah di bawahnya ya. Dunia trading pasti seperti itu, ada jual, ada beli. Nggak mungkin beli terus ya, nggak pernah jual ya, karena teman-teman kan butuh juga cashnya kan, cash flow untuk kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Tetapi sekali lagi teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman melakukan trading atau investasi menggunakan uang panas ya. Harus gunakan uang yang dingin, yang artinya uang yang dalam waktu ke depan tidak akan dipakai dulu untuk kebutuhan-kebutuhan. Ini penting sekali. Nah, sekarang dari 3 koin yang kita sudah lihat ini banyak mengalami penurunan karena sebelumnya sudah banyak mengalami kenaikan. Kita ambil satu kesimpulan penting ya teman-teman ya. Sesuatu yang naik pasti akan mengalami penurunan. Dan saran saya yang terbaik adalah teman-teman jual pada saat posisi sedang profit. Ya, biasanya profit yang normal di cryptocurrency adalah 10-20%. Tapi kalau yang sudah super itu yang bisa 40%, 50%, 100%, bahkan bisa 200%. Tidak ada salahnya teman-teman ambil profit atau posisi jual ketika candle sedang hijau, karena ingat, sesuatu yang naik pasti akan mengalami koreksi kembali. Nah, supaya seimbang kita akan lihat ke chart yang lagi naiknya nih sekarang teman-teman ya. Kita lihat Theta ini adalah satu contoh yang bagus, dimana kalau teman-teman lihat chartnya ya, ini secara harian, maka teman-teman bisa lihat Theta ini sudah banyak mengalami kenaikan sebelumnya ya. Kalau kita hitung dari periode Maret sendiri tanggal 18, kenaikan tertingginya itu sampai dengan di
97% ya, sekitar 90% ya teman-teman nih. Ya, sekitar 90%. Dan kemudian mengalami penurunan kembali, mengalami koreksi itu sekitar minus 25% ya teman-teman ya. Baru setelah beberapa hari ya, kita lihat rentang tanggalnya di sini dari koreksi sideways pertama ya, itu 11 hari. Mengalami sideways selama 11 hari. Dan akhirnya mulai kembali naik dan akan menguji resistennya di area $13 ya, di area 12,8 sampai $13. Jadi dalam video ini kita ingin membahas satu sisi di mana bagaimana kita menyikapi koin-koin yang sedang naik tinggi dan kemudian turun ya. Jadi yang perlu kita persiapkan sekarang adalah apabila teman-teman sedang berada dalam posisi hype karena banyak market-market yang sedang naik-naiknya ya, 15%, ini Fed baru mulai naik beberapa hari ya, bisa saja ini akan mencapai 40%, 50%, bahkan 100%. Kita perlu belajar sekali lagi dari koin-koin yang sudah mengalami kenaikan tajam, maka ada waktunya kita harus jual, ada waktunya kita harus jual. Ini artinya apa? Ambil profit teman-teman. Ya, ambil profit. Apakah diambil profitnya saja, apakah diambil semuanya, dikembalikan kepada teman-teman sendiri bagaimana melakukan manajemen keuangannya. Ya. Jangan terlalu gembira ketika posisi hijau sedang datang banyak ya teman-teman ya, karena pasti akan datang lagi merah. Dan tetapi apabila teman-teman sudah dalam penantian panjang yang dari posisi sideways, sudah dalam kondisi merah, ingat kondisi merah juga tidak akan selamanya, akan datang juga waktunya untuk kembali rebound, kembali ke posisi hijau teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, sehingga teman-teman bisa lebih berani dalam melakukan trading di dunia cryptocurrency dan mendapatkan profit-profit semaksimal mungkin dari cryptocurrency sambil menjaga resikonya dengan melakukan manajemen resiko, lakukan alokasi keuangan juga ya, diversifikasi agar lebih aman, lebih terjaga keuangan teman-teman semua. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share supaya lebih banyak lagi teman-teman lainnya yang bisa mendapatkan manfaatnya dan Anda bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Selamat siang.